Nah, di sini dia juga menafikan kekuatan dari gerakan massa. Dia nggak percaya bahwa rakyat Indonesia itu bisa punya kehendak, bisa punya suara, dan bahkan bisa mendongkel sebuah rezim otoriter gitu. Itu hal yang pertama harus kita cermati dari pidatonya Pak Prabowo itu. Bahwa Pak Prabowo mengulang atau menggarisbawahi kata-kata bahwa dia pegang mandat. Bahwa people power itu ada di kita si pemerintah itu. Nah, ini sebenarnya juga menjadi ciri khas dari pemerintahan otoriter dimanapun berada. Ya, yang pertama pidato Pak Prabowo ini sebenarnya semakin meneguhkan gaya kepemimpinan Pak Prabowo nanti akan seperti apa. Jadi sifat otoritarian, ciri dan bagaimana dia akan menavigasi negara ini cukup tercermin dari pidatonya itu. Jadi ketika dikatakan pertama tentang 98, itu kan Pak Prabowo jelas-jelas menggarisbawahi bahwa gara-gara yang terjadi tahun 98, lalu negara kita gagal tinggal landas. Negara kita jadi mundur, negara kita jadi terhambat. Nah, ini kan ciri khas pemikiran seseorang yang memang otoriter, seseorang yang tidak percaya pada pentingnya demokrasi dan tidak percaya pada pentingnya gerakan massa. Jadi ketika kita semua aktivis pro demokrasi, media massa, dan bahkan narasi sejarah, kita ingin menuliskan bahwa berkat 98 maka kita bisa membangun demokrasi. Nah, Pak Prabowo percaya sebaliknya. Gara-gara 98 kita semua jadi mundur, kita semua jadi tidak bisa maju. Nah, ini sebenarnya alarm. Ini wake up call juga untuk kita semua gitu kan. Jadi di sini jelas Pak Prabowo hendak juga mengubah atau sedang berupaya juga untuk kembali menulis ulang apa yang terjadi tahun 98 sejarah itu. Yang diyakini orang banyak menjadi versi dia. Ya. Jadi di sini juga kelihatan bagi Pak Prabowo 98 itu masih meninggalkan trauma personal dan trauma politis untuk dia dan keluarganya. Jadi sekarang dia mau menuliskan ulang bahwa 98 itu bukan karena ada pemerintah otoriter yang hendak diturunkan oleh rakyat, tapi karena ada intervensi asing. Nah, di sini dia juga menafikan kekuatan dari gerakan massa. Dia nggak percaya bahwa rakyat Indonesia itu bisa punya kehendak, bisa punya suara, dan bahkan bisa mendongkel sebuah rezim otoriter gitu. Itu hal yang pertama harus kita cermati dari pidatonya Pak Prabowo itu. Lalu yang kedua, kasih napas dulu yang pertama. saya ini banget nih, soalnya kesel juga nih Bang. Ketika kita selalu percaya ingin merawat demokrasi atas segala apa yang terjadi tahun 98, apa yang sudah sama-sama kita bangun, lalu kemudian sekarang narasinya kan mau bilang bahwa justru itu yang seharusnya nggak perlu terjadi gitu kan. Itu agak konyol gitu. Itu. Tapi Oki jangan jauh-jauh dari sini ya, dari mic ya. Jadi kita berhenti dulu di sini. Jadi kata kuncinya untuk penilaian dia terhadap gerakan massa 98 atau reformasi 98 itu apa? Kata kuncinya. Bahwa itu semua hanya agenda asing. Bahwa itu tidak seharusnya terjadi, dan dia tidak percaya bahwa itu merupakan bagian dari gerakan demokrasi. Jadi keyword satu kata? Satu kata ya, Pak Prabowo pro pada New Order and Authoritarian Government. Mungkin otoritarian ya. Otoritarian. Jadi dan itu pula yang dikatakannya mengenai gerakan
tanggal 22 Agustus kan? Ya. Dia inline kan? Ya. Bisa diteruskan. Bisa. Nah, Ya. lalu ciri berikutnya yang menunjukkan bagaimana akan menjadi salah satu ciri utama dari pemerintahan Pak Prabowo. Pak Prabowo mengulang atau menggarisbawahi kata-kata bahwa dia pegang mandat. Bahwa people power itu ada di kita si pemerintah itu. Nah, ini sebenarnya juga menjadi ciri khas dari pemerintahan otoriter dimanapun berada. Ya. Mereka selalu menggunakan senjata bahwa, loh kita mendapat mandat rakyat, kita dipercaya rakyat, kita people power. People power itu kan seharusnya membuat kita menempatkan kekuatan ada di rakyat. Tapi mereka akan mengklaim itu. People powernya ada di kami nih karena sudah diberikan ke kami gitu. Nah, jadi pemerintahan otoriter 58,58. Nah, 58,5. Nah, jadi pemerintahan otoriter dimanapun termasuk Pak Harto itu akan selalu bersembunyi di balik kata saya rakyat. punya mandat, saya punya mandat. Nah, jadi seolah-olah ketika mereka punya mandat, mereka bisa melakukan apa saja dan akan digunakan narasi juga. Percayalah, kita akan menggunakannya sebaik-baiknya untuk kemajuan masyarakat, untuk kesejahteraan dan sebagainya. Nah, di sini juga kita harus hati-hati. Ciri pemerintahan yang seperti ini biasanya memang tidak memberi ruang pada kritik. Karena mereka sangat percaya diri atau mereka hendak menanamkan pada rakyat bahwa kami melakukan ini semua demi kesejahteraan rakyat gitu. Lalu kalau Bang Refli perhatikan juga, Pak Prabowo kan juga menyinggung podcast tuh. Kan? Ya, itu podcast itu hanya omon-omon gitu kan. Nah, ini menarik juga. Jadi bagaimanapun Pak Prabowo itu, saya kira itu podcastnya Rocky Gerung itu mungkin. Bukan, saya kira podcastnya Refli Harun ya, gitu yang jelas kan. dia nggak sebut nama. Iya. Nah, jadi intinya tetap dia ini juga resisten terhadap kritik gitu loh. Bagi dia semua suara-suara di luar sana itu tidak ada sumbangsinya untuk kemajuan kita dan malah mengganggu belaka gitu Dia kan. ibaratkan lagi bangun jembatan. Terus? Kan itu kan Ya betul. Ya. Pokoknya kalau tidak mau ikut ya jangan ganggu lah ya. Jangan ganggu ya kan. Dan bagi gitu dia kan. mengkritik itu gangguan. Ya betul. Gitu. Nah ini kan sesuatu yang juga semakin memperkuat gaya kepemimpinan Pak Prabowo nanti selanjutnya gimana gitu. Nah jadi itu kata kunci otoritarian yang sangat kental mewarnai pidato Pak Prabowo. Oke, jadi otoritarian ya. Kalau begitu, kalau saya ajukan satu pertanyaan, apakah Anda gini, saya akan bicara, Anda Oki jawab pesimis, optimis ya kan? Dan saya sebutkan bidangnya ya. Oke, ini untuk pemerintahan 5 tahun ke depan Jokowi. Politik? Prabowo. Saya selalu mengingat jangan ini karena dia ini extend ini. Extend ini. Politik? Bang Refli ngasih saya pilihan pesimis optimis itu. Enggak, itu susah untuk di pesimis optimis itu tone-nya, tapi nanti silakan elaborasi. Jadi saya juga tidak memperkosa begitu kan. Tapi kita memberikan punch kepada Sobat Erhan. Oke. Politik, pesimis. ekonomi, optimis. Sosial, sosial. Nah, sosial ini juga luas dimensinya ya. kok aja, cohesiveness itu aja. Oke, saya bisa bilang pesimis. Pesimis, oke. Politik, ekonomi, sosial, budaya. Budaya pesimis. Pesimis, ekonomi, sosial, budaya. Pertahanan. Optimis. Keamanan. Ya optimis. Ideologi. Nah ini juga dimensinya agak ini. Saya akan pilih pesimis. Pesimis ya. Kita bicara Pancasila ya. Pancasila in real meaning ya pastinya kan. Politik, sosial, hankam, hukum. Pesimis. Pesimis. Oke. Apalagi bidang-bidangnya? Kebudayaan sudah tadi kan? Sudah. Oke. Jadi itu ya penilaian Oki ya. Tetapi tentu kan kita dia bilang pesimis, optimis. Itu sih cepat tepat namanya. Silakan tugas berikutnya silakan Oki elaborasi mengenai jawaban itu biar penonton tidak
tidak salah paham atau tidak pahamnya yang salah gitu. Ya. Oke, silakan. Politik. Ya. Kenapa saya jawab pesimis? Nah, ini terkait dengan pidato tadi ya. Mungkin saya agak sedikit mengecewakan para penonton di luar sana yang berharap saya akan mengatakan bahwa pidato Pak Prabowo kemarin adalah indikasi keretakan. Itu kan yang diharapkan oleh banyak orang, keretakan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Oke. Tapi dari sisi saya, ketika saya mendengar pidato itu, tidak ada tersirat bahwa hubungan Prabowo dan Jokowi retak atau Prabowo akan meninggalkan Jokowi atau Prabowo akan menegakkan hukum untuk mengusut kesalahan-kesalahan Jokowi. Nggak ada. Jadi di pidato itu terlihat bahwa bagi Prabowo apa yang dilakukan Jokowi itu prestasi, semuanya baik, didukung, termasuk memberi tambang pada NU, pada organisasi Islam, itu juga dipuji bagus, kebijakan-kebijakannya bagus gitu. Dan juga Prabowo sangat terlihat tidak punya itikat untuk memberi hukuman pada pemimpin sebelumnya. Mungkin ini juga sejarah panjang juga apa yang terjadi dengan Pak Harto dan sebagainya. Jadi di bawah Pak Prabowo, kalau masyarakat sipil nggak benar-benar push, tidak benar-benar menuntut, kita nggak bisa berharap adanya penegakan hukum bahwa Pak Jokowi akan diadili dan sebagainya. Itu politik. Nah, nanti hubungannya juga akhirnya kita akan semakin melihat juga perselingkuhan antar politisi, bagaimana kepentingan bisnis dan kepentingan politik bercampur baur atas nama koalisi Indonesia Maju lah, atas nama koalisi inilah, koalisi itu, dan tujuannya hanya untuk kepentingan menyejahterakan mereka sendiri saja gitu. Jadi di titik ini politik akan semakin buruk. Politik mengabdi kepada elit dan oligarki. Betul. Gitu. Oposisi lagi-lagi tidak akan bisa maksimal berfungsi. Kita bisa punya atau kita bisa tetap merawat harapan bahwa kan ada PDIP dan sebagainya, tapi saya pun pesimis terhadap itu. Jadi kita bisa katakan bahwa kita tidak bisa mengharapkan ada oposisi yang bisa benar-benar mengontrol pemerintahan Pak Prabowo mendatang. Lalu juga ciri khas Pak Prabowo sendiri kan selalu bilang oposisi itu bukan budaya kita, gitu kan. Kita ini harus kolaborasi, harus bekerja sama. Lalu dia merangkul semua partai masuk. Jadi lagi-lagi semuanya akan dikooptasi, nggak ada check and balance. Jadi itu udah menjadi kabar buruk untuk politik. Nah, nanti hubungannya itu dengan penegakan hukum. Nanti disimpan dulu kan? Itu. Ya. Untuk politik ini, saya terpaksa agak detailkan sedikit, ya. Kalaupun kita tidak mampu misalnya membuat check and balances, tapi minimal to some extent kita masih memiliki room, ya. Saya sebutkan freedom of expression, pesimis atau pesimis. Ya, nggak ada ruang lagi. Freedom of association, pesimis juga. Demokrasi secara umum kalau kita bicara itu kan demokrasi, pesimis. Karena kebebasan itu kemudian good governance, clean government. Good governance hubungannya dengan politik. Bagaimana korupsi akan terus merajalela dan sebagainya, KKN dibiarkan, ya tentu akan pesimis. Pesimis juga. Ada lagi yang mau ditambahkan soal politik? That's enough. Sekarang kita beranjak ekonomi, tapi sebagai ilustrasi ya, utang luar negeri, utang pemerintah kita sudah 8.500 triliun. Utang BUMN mungkin 5.000, 6.000, 7.000 triliun. Kemudian kewajiban pemerintah sekian-sekian dan diperkirakan itu sudah hampir 100% PDB. Jadi PDB kita kira-kira ya 20-an ribu triliun dan utang dan kewajiban pemerintah plus BUMN kurang lebih demikian. Kemudian pertumbuhan ekonomi baik sebenarnya dari sisi dibandingkan negara lain, tapi di bawah pemerintahan SBY. Korupsi walaupun tidak ada kaitannya, kita tahu jalan di tempat dengan indeks persepsi korupsi yang 34, di akhir masa pemerintahan SBY itu 34, tapi SBY dari 20 poinnya. Kemudian tekanan budget yang luar biasa dan bla 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 semua ekonomi. Tapi ini macan Asia, ya kan, kata pengagumnya, ini macan Asia yakin sekali within 5 years Indonesia akan lebih baik. Saya akan sejahterakan rakyat dan lain sebagainya, kan dia bilang begitu kan. Kita akan perangi kemiskinan.
kalau apa yang salah, kalau rakyat sejahtera apa yang salah, kalau tambang dikasihkan kepada organisasi dan lain sebagainya. Silakan dielaborasi soal ekonomi ini yang kadang-kadang akhirnya kita harus aware dengan pembajakan yang mungkin terjadi di tengah jalan. Iya. Tadi jawabannya apa? Saya ada optimis, Oke. tapi kenapa optimis? Jadi karena saya melihat ada kemungkinan ada kebijakan ekonomi yang diubah. Ada kemungkinan paradigmanya berubah, berbeda dari paradigma yang sekarang. Ada kemungkinan misalnya nih, saya masih berharap bahwa IKN dihentikan. Kalau IKN bisa dihentikan, itu juga akan berpengaruh signifikan terhadap konstruksi APBN kita, misalkan kayak gitu. Lalu juga soal utang luar negeri, kita tahu betul-betul bahwa di bawah Jokowi kita mengalami peningkatan utang luar negeri. Utang pemerintah lah. Utang pemerintah. Iya. Utang pemerintah gitu kan ya, utang pemerintah meningkat pesat. Ada selisih 7.000 triliun kan dibandingkan ketika di akhir masa SBY gitu. Nah sekarang saya ingin gitu kan, terus saya sangat berharap gitu di titik ini ada keberanian Prabowo untuk melakukan hal yang berbeda. Apalagi memang saya lihat kalau dari statement-statementnya Prabowo atau dari statementnya orang-orang di sekitar Prabowo, untuk pendekatan ekonominya ini kelihatan cukup berbeda gitu ya. Tapi kan kita belum tahu gitu. Misalnya ada salah satu statement dari kakak iparnya dia yang mengatakan bahwa dia nggak setuju IKN dan sebagainya. Nah itu kan bisa akan memberikan perubahan signifikan. Cuma kan pertanyaan besarnya, apakah di titik ini nanti juga misalnya program makan siang gratis akan dilanjutkan gitu kan. Nah saya lihat sekarang makin ada revisi kan. Dari yang makan siang gratis menjadi makan bergizi, jadi makin kecil lah budgetnya gitu. Untuk para lama-lama bukan makan siang gratis, omon-omon gratis. Omon-omon gratis. Nah, buat para pemilih yang kemarin milih untuk mendapatkan makan siang gratis, ini tentu mengecewakan. Buat mereka yang ingin mengolok-ngolok, ini memang alat untuk mengolok-ngolok yang asik juga gitu. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang rasional untuk kebaikan bangsa, semakin program itu dihapuskan, sebenarnya akan semakin bagus juga untuk budget kita, untuk anggaran kita dan saya sebagainya. mau going into detail sedikit ya. Kalau begitu, apa indikator mungkin 1-2 bagi Oki keberhasilan ekonomi itu apa? Yang paling nyata aja misalnya yang bakal dicapai oleh Prabowo. Saya ingin dolar lebih stabil lagi. Bukan rupiah yang lebih stabil. Nilai tukar rupiah terhadap dolar lebih stabil lagi. Kalau dolar stabil nanti kita tambah susah kita. Jangan gitu kan. Itu indikator paling nyata, dan ini adalah salah satu bentuk janji Jokowi yang sebenarnya tidak tercapai di awalnya nanti. Dia 10.000 kan. Nah saya benar-benar looking forward untuk ini bisa tercapai. Ini saya lihat kemarin tercapai angkanya berapa? Dia bilang angka berapa? Dia nggak pernah bilang angka ya, tapi ini kan kemarin udah 15.000 nih, turun lagi udah ya. Turun sih. Setelah titik tertinggi kemarin 16.500 ya. Jadi salah satu indikator paling nyata itu. Lalu yang tentu saja indikator berikutnya adalah yang kedua, tingkat kemiskinan. Berkurang. Sudahlah, hapuskanlah cara-cara Pak Jokowi di mana tingkat kemiskinan dimanipulasi, angkanya direndahkan dan sebagainya. Kita clear aja gitu. Lalu yang ketiga tentu lapangan kerja. Pengangguran ya. Artinya secara statistik probabilitas itu harus lebih baik ya.